La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Summa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil adila maghribiha bariya khususan abana wa ma'antana wa jadadana jadadana wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana wa liman istama'na hahuna bisababi wal ajri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Manawi aya nu teu damang urang doakeun insyaallah damang deui sabihara biharina. Allahumma rabban nas zibil basa isbianta syafi la syifa illa syifauka syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi birlana amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dua orang sadaya dikabul diijabah. Mugia urang salawasna dipaparinan kagiatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah iswa, berkah keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Paslun, satu pasal fi mufsidatis salat. Kita baca dulu matannya Pak. Kitab Sapinahnya. Pasal fi mufsidatis salat, hal-hal yang merusak salat. Tabtulus salatu, menjadi batal salat bi arba'asyrata khislatan, dengan 14 perkara. Bil hadasi, satu dengan sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati, dan terjatuhnya najis, ilam tulqahalan, jika tidak
dibuang dengan segera, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Wan kisyaful aurati, selanjutnya terbuka aurat, illam tustarhalan, jika tidak ditutup dengan segera. Nah, jika itu terjadi dalam salat, maka salatnya menjadi ruksak. Jadi bukan batal lagi Pak ya, karena sedang terjadi salatnya, maka salatnya menjadi ruksak. Wan nutqu biharfaini, berbicara dengan 2 huruf, au harfin mufhamin, atau 1 huruf yang paham, amdan, secara sengaja, ruksak salatnya Pak ya. Dulu sudah disampaikan. Wabil mufattiri amdan, dan dengan hal-hal yang membatalkan berbuka, dengan hal-hal yang membatalkan puasa, amdan, secara sengaja. Wal ukulul kathiru, makan yang banyak, nasyan, sebab lupa. Wasalasi harokatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan secara berturut-turut, walau sahwan, meskipun dalam keadaan lupa. Kadepa hati-hati di dalam setelah sujud kedua, kemudian berdiri mau rakaat kedua, atau berdiri mau rakaat ketiga. Kalau 4 rakaat itu pergeseran kaki jangan lebih dari 3 kali gerakan secara berturut-turut. Itu mampu meruksak sholat Pak. Walau nasian, walau sahwan, di sini meskipun secara sahwan, lupa. Jadi memang harus sadar betul kita sedang sedang sholat. Kan pergeseran kaki Pak ya, dari sujud kedua mau rakaat dari sujud kedua, kalau rakaat mau ke rakaat kedua, kalau rakaat ketiga mau sujud kedua dari rakaat mau rakaat keempat. Setelah duduk istirahah kan berdiri ya. Nah, kadang-kadang suka geser-geser itu kaki Pak. Jadi jangan sampai pergerakan tersebut mampu meruksak sholat. Gitu. Artinya kalau 1 kali gerakan, 2 kali gerakan, ya itu tidak mengapa. Ini 3 kali gerakan secara berturut-turut. Gitu. Itu bisa meruksak sholat Pak. Makanya harus hati-hati. Gitu ya. Jadi tambah ilmu, jadi tambah waro Pak. Waro itu tambah apik Pak. Gitu. Kalau tambah ilmu tidak apik, ya jadi dosa tungtung nanti. Makanya meninggal belajar Pak, biar nggak pinter. Biar nggak ngerti. Jadi dosa juga nggak belajar Pak. Gitu. Tapi tatkala ini aturan semuanya dilakukan, berarti kita sudah sholat bersanadkan terhadap ilmu. Wah, pahalanya luar biasa. Makanya 2 rakaat yang dilakukan dengan berilmu, ya meskipun dia dalam keadaan tidur, gitu Pak, lebih dahsyat bagi setan untuk mengganggunya, karena tidurnya sholatnya dengan dengan ilmu. Ya minimal tadi hal-hal yang mampu meruksak sholat harus benar-benar dipahami. Selanjutnya wal wasbatul fahisyah, loncatan yang ruksak. Jadi bukan loncat secara hakiki Pak ya, mencondongkan badan dan menggerak-gerakkan badan, itu juga sudah termasuk wasbah. Tentu kalau wasbah secara hakiki, ya loncat-loncat di dalam sholat, tentu rusak sholatnya. Dia hanya menyondongkan badan saja secara digerak-gerak, diputar-putar sedang sholat gitu Pak, itu termasuk wasbah fahisyah. Jika itu hal terjadi, rusak. Wadarbatil mufritah, memukul dengan keras, sehingga dengan kerasnya pukulan mampu merubah posisi di dalam sholat gitu Pak ya. Ke sholat gelut gitu banyak. Ada nggak Pak kira-kira? Menuju sholat gelut, ayah barudak Pak. Gitu kan, Pak geser-geser katincak kakina pan silih herang pakai sholat itu nya barudak gitu ngeluh gitu ya. Waziyadatu ruknin fi'lin amdan, menambah rukun pekerjaan amdan secara sengaja. Kemarin sudah disarah. Wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bi ghairi udrin. Ini yang sedang kita bahas sekarang, belum selesai Pak. Taqaddum.
terhadap imamnya, 2 rukun pekerjaan, dan takhalluf, terlambat dari bihima, ya takhalluf bihima dengan 2 rukun bi ghairi udrin, tanpa udur. Jadi taqaddum mendahului imam dan terlambat mendahului imam 2 rukun. Tentu bagi iktida iktida ini bagi orang yang mengikuti dalam artian sholat berjamaah. Jika hal itu terjadi tanpa udur yang disebutkan nanti di sini, kalau udur taqaddum itu hanya 1, kalau udur takhalluf itu ada 11, maka sholatnya menjadi ruksak. Tapi kalau ada udur tidak kalau tidak ada udur tentu tidak menjadi tidak menjadi ruksak. Udur taqaddum itu kan 1 Pak ya. Apa udur taqaddum? Udur taqaddum itu udur itu kan alasan sehingga dibenarkan menurut hukum karena lupa dan karena bodoh. Contoh. Kan kalau sholat Idul Fitri ini sampai di kemana Pak? Kalau di masjid kan kadang-kadang sampai ke jalan, sampai keluar. Ya karena dia bodoh atau lupa dalam sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. Berapa kali takbiran Pak yang pertama? 7 ya. Yang di luar masjid Allah, bukan kedengaran. Allahu Akbar, takbir yang kedua dia malah ruku Pak. Semarukna takbir apa itu Pak? Takbir ruku, padahal adalah takbiran yang pertama, yang kedua. Kan 7 kali takbiran di luar takbiratul ihram gitu Pak ya. Berarti takbirnya ada 8 pada rakaat pertama. Allahu Akbar, dia lambat imam membaca doa iftitah dulu gitu. Kemudian Allahu Akbar, makmum apa Pak? Ruku. Allahu Akbar, makmum sami Allahu liman. Itu ada apa terjadi? Allahu Akbar sehingga takbiratul ihramnya 7 kali, makmum sudah beres apa Pak? Pas assalamualaikum imam bismillahirrahmanirrahim, kan kok kalau karena nasian bodoh meskipun dia taqaddum langsung saja berdiri ikuti siapa? Imam. Itu menjadi udzur gitu Pak ya. Kalau tidak terjadi hal seperti begitu karena bodoh, karena lupa, ya ruksak salatnya. Bukan sholat berjamaah lagi ruksaknya, tapi apa Pak? Ruksak juga sholatnya. Itu Pak memang terjadi. Karena kenapa? 1 bisa saja mungkin karena lupa, yang kedua karena bodoh gitu. Sehingga karena lupa dan karena bodoh itu menjadi udzur. Itu Pak, ada kan saya lihat itu memang terjadi juga Pak karena bodoh gitu ya. Dia beres sholat, imam baru beres takbir yang keberapa Pak? Yang ke-7 gitu ya. Itu karena yang jadi masalahnya teh kan kalau dia sendiri itu yang lain ngikutin Pak pada barisan itu. Gitu ya. Untung nanti dia kalah kaculang cileng. Nah imam karek baca Al-Fatihah, dia sudah ruku, sudah sujud, sudah duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Itu ya karena apa itu? Karena lupa dan karena bodoh gitu ya. Nah itu. Kalau yang kayak begitu dikasih tahu boleh nggak Pak? Apa? Kalau yang lainnya tahu salah itu ya. Kan dulu sudah disampaikan menjadi memperingati orang yang lalai di dalam sholat itu menjadi boleh dengan mengucapkan Subhanallah. Boleh. Iya, boleh Pak. Cuma masalahnya kita mengucapkan Subhanallah memperingati dia mengerti tidak. Jangan kayak kita Subhanallah dia mengerti. Boleh hanya dengan apa Pak? Ucapan Subhanallah. Kan memperingati orang yang buta ya, membenarkan orang yang lolong gitu, yang buta, dengan memperingati orang yang lalai di dalam sholat. Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi dengan ucapan apa? Justru dengan gerakan tentu tidak boleh. Karena yang menjadi udur hanya boleh dengan apa Pak? Dulu kemarin kan sudah disampaikan dengan ucapan apa? Subhanallah. Kalau perempuan apa? Dengan tasbih. Jadi ada yang menjadi mubah, boleh, yang menjadi sunat, kadang-kadang ada yang menjadi wajib.
imam lepat, makmum ya mengucapkan apa subhanallah, tapi hanya diniatkan untuk menjalankan sebagai kesunahan saja, tidak untuk memperingati orang yang lalai di dalam sholat. Boleh, atau ya mengizinkan kepada orang yang mendapatkan izin, itu kan kemarin sudah disampaikan ya, itu boleh hanya dengan ucapan subhanallah, memperingati. Cuma masalahnya tadi Pak, enggak. Kalau enggak ya sudahlah gitu. Jangan sampai dengan gerakan cuci mana. Wah, tuh jadi rusak salat kita. Ya, itu yang menjadi masalahnya. Masing-masing harus dengan memiliki ilmunya gitu. Itu. Wa ta'ali wa niyatu qat'is shalah, selanjutnya yang merusak salat adalah niat memutus salat. Kemudian ta'liqu menggantungkan qat'iha, memutuskan salat bisyai'in dengan sesuatu. Wa taraddud bi qat'iha, kemudian taraddud ada keraguan dan keraguan bi qat'iha di dalam memutuskan salat. Kita lanjutkan dulu syarahnya yang barusan kita bahas, yaitu udzur taqaddum. Kemarin udzur taqaddum sudah disampaikan, sekarang udzur takhalluf. Jadi udzur al-udru fit takhalluf ihdai asyrah surah. Jadi udzur takhalluf itu lambat dari imam. Lambatnya sehingga berapa rukun Pak? Menjadi dua rukun. Nah, kalau yang 11 ini memang terjadi, ini menjadi udzur. Menjadi udzur itu yang menjadi alasan sehingga dia boleh sifatnya menjadi mufarokoh, makmum melanjutkan bacaannya sendiri dan sholatnya tidak menjadi batal. Tapi kalau jika tidak ada udzur yang 11 ini, maka tentu sholatnya menjadi batal, karena iktida itu hukumnya wajib Pak ya. Jadi iktida itu makmum mengikuti imam, hukumnya menjadi wajib. Kalau imam ruku, ya makmum harus ruku. Makanya konteks sholat berjamaah itu menjadi 27 derajat, karena nanti ada syarat-syarat iktida. Kalau dia mufarokoh, tidak mufarokoh dari awal, hanya iktida, kemudian dia terlambat 5 rukun, rusak sholat makmum Pak. Karena dia tidak mengikuti sholat tidak mengikuti imam dalam konteksnya sholat berjamaah. Tentu taqaddum dan takhalluf ini kalau iktida gitu Pak ya. Iktida itu bermakmum. Tapi kalau tidak bermakmum, bagaimana akan mendahului dan terlambat dari imam, karena sholatnya pun juga sendiri gitu. Jadi tidak akan mendahului orang lain. Kemarin baru disampaikan satu. Ya. Asaniyatu, sekarang yang kedua, udzur takhalluf. Jadi udzur takhalluf, al-udru fit takhalluf. Artinya ya lambat dari imam. Udzur lambat dari imam. Ihdai asyrah, ada 11. Sekarang asaniyatu yang kedua, ayyakuna aliman aw syakkan. Makmum menjadi udzur seyogianya aliman. Aliman aw syakkan. Iya, syakkan. Bukan. Syakkan itu ragu, Pak. Oh, di sana syarok gitu. Aliman aw syarron. Oh, syarron syakkan. Kenapa beda ya? Ragu, Pak. Ragu kalau ya. Artinya apa di sana? Yang terjemahnya ada nggak? Ragu. Ya, kalau ragu itu syakkan. Ya, syakkan. Aliman au syakkan. Makmum ya aliman mengetahui, au syakkan atau ragu. Qabla rukuihi, sebelum rukunya siapa? Rukunya sendiri. Wa ba'da ruku'i imamihi. Dan setelah ruku imamnya, annahu tarokal fatihah, bahwasannya dia meninggalkan bacaan surat al-fatihah. Jika hal itu terjadi, maka menjadi udzur takhalluf. Jadi makmum ragu atau aliman, dia tahu sebelum rukunya sendiri imam telah ruku, bahwasannya annahu tarokal fatihah, dia meninggalkan bacaan surat al-fatihah. Maka hal itu terjadi menjadi udzur takhalluf. Yang kedua, asali satu. Maksudnya gimana?
Ayyakuna aliman ma'mum, ragu sebelum ruku siapa? Sebelum rukunya sendiri ini imam sudah mendahului apa Pak? Sudah mendahului ruku. Macam kan dia takhaluf lambat Pak ya. Makmum ini apa? Ini kan ini takhaluf apa lambat dari imam sehingga apa? Dia ragu nih posisinya. Siapa? Makmum tersebut dan terhadap rukunya sendiri bahwasannya imam ini apa? Sudah mendahului apa? Ruku. Pak, dia lambat baca Al-Fatihah. Ya, annahu tarokal Fatihah. Bahwasanya dia apa meninggalkan surat Al-Fatihah. Maka seyogianya jika dia ini takhaluf terlambat dari imam sedangkan posisi imam sudah apa Pak? Sudah ruku, maka menjadi udzur hal ini terjadi dia takhaluf gitu Pak ya. Artinya apa? Sudah biarin saja meskipun terlambat 2 rukun makmum nanti takhaluf saja. Takhaluf itu apa-apa? Ya lambat saja, biar imam duluan saja. Tapi ini menjadi udzur dia untuk mufarokoh. Mufarokoh itu apa-apa? Untuk memisahkan apa? Diri dari imam. Jika hal ini terjadi, maka ini menjadi udzur, menjadi alasan, menjadi bolehnya dia tidak mengikuti apa? Imam karena terlambat 2 rukun. Bisa dipahami Pak? Kalau caranya hanya meninggalkan 1 rukun saja boleh Pak ya? Kalau terlambat kurang dari 2 rukun ya tentu nggak usah mufarokoh, wajib hukumnya. Aman berarti kalau. Ya berarti posisinya aman. Karena tadi Pak sekali lagi iktidak itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai mendahului. Cuma jika hal ini terjadi, yang 11 ini apa mendahulu apa terlambat 2 rukun dari apa? Dari imam dengan alasan yang 11 ini menjadi udzur gitu maksudnya Pak ya. Sehingga sholat boleh mufarokoh. Kalau tidak, kalau lambatnya kemudian dia tidak mufarokoh, ya sholatnya dia menjadi batal Pak. Batal sholat berjamaahnya, ya batal sholat sendirinya karena tidak ada udzur. Makanya kita akan bacakan dulu nih udzurnya. Gitu Pak ya. Nah itu. Jadi pahalanya tetap 27 kali. Ya karena menjadi udzur tetap. Artinya apa? Udzur ini menjadi satu alasan dia untuk takhaluf dari imam lebih dari 2 rukun. Ya tetap konteks pahalanya 27 derajat karena dia melakukan takhaluf sesuai dengan udzur yang telah disebutkan. Gitu. Masih paham Pak nih konteksnya nih. Gitu. Jadi konteksnya itu kan mendahului imam 2 rukun, ya lambat dari imam 2 rukun, sedangkan sholat berjamaah itu wajib iktidak. Imam ruku, makmum harus ruku. Ini posisinya imam ruku. Ya, tapi dia apa? Terlambat sehingga imam sudah i'tidal, dia belum membaca surat Al-Fatihah karena ragu. Maka menjadi wenang, menjadi udzur dia untuk takhaluf dari imam. Kalau sepotong baca surat Al-Fatihah dia belum tamat ya betul ya. Dulu kan sudah disampaikan Pak, wajib membaca surat Al-Fatihah ini. Jadi nih awas nih pemahaman kita jangan terkontaminasi dengan pemikiran dahulu Pak. Kan dulu sudah disampaikan dalam kitab ini wajib baca Fatihah itu bagi imam, bagi siapa? Bagi makmum, kemudian jika sholat sendiri tentu. Ya harus tamat dulu. Apa? Harus tamat dulu ya Fatihah. Ya iya. Al-Fatihah ini wajib bagi imam, bagi makmum. Tapi kalau Fatihahnya dilewat, berarti rakaat ini enggak nanti dilanjutkan di setelah salam. Ya. Nah, salah. Ya berarti dia menambah lagi rakaat. Ya tentu itu hukum masbuk boleh, tidak menjadi masalah karena dia pada rakaat tersebut tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia menambah apa? Menambah 1 rakaat itu menjadi boleh. Gitu. Nah, jadi kan gini Pak, masalahnya kan memang kan ini al-fiqhu itu apa? Al-fahmu ya. Pemahaman gitu ya, sehingga kadang-kadang pemikiran kita dari dulu masih terkontaminasi. Ya udah bacaan imam ya bacaan siapa? Makmum.
Gitu. Sehingga kadang-kadang makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Gimana salatnya sah tidak, Pak? Ya, makanya tadi terkontek madhabnya siapa yang kita pelajari, kan ini madhab imam siapa, Pak? Syafi'i. Ya, dulu sudah disampaikan dalam kitab ini bahwasanya wajibnya membaca surat Al-Fatihah itu adalah bukan pada imam saja, tapi makmum pun juga hukumnya menjadi wajib. Makanya pada posisi saktah, imam ini harus benar-benar saktah setelah amin ini, biar makmum membaca surat Al-Fatihah dan juga tidak menjadi takhaluf nantinya. Gitu. Karena memang sampai saat ini juga masih ada Imam? bukan makmum yang beranggapan bahwa kita nggak perlu baca Fatihah karena Iya. sudah diwakili oleh imam. Iya, sekali lagi itu sudah pemahaman dari dulu. Memang ya bacaan imam ya bacaan apa, Pak? Ya bacaan makmum. Jadi semuanya sudah ditanggung ya dalam pemahaman yang lain. Tapi kalau dalam pemahaman konteksnya mazhab Imam Syafi'i, tentu makmum ini wajib membaca surat Al-Fatihah. Jika makmum tidak membaca surat Al-Fatihah, meskipun dia sholat berjamaah, maka sudah sholatnya tidak sempurna. Nah, itu saja. Kalau malahun sedikit misalnya baca Fatihahnya, dia hanya baca lagi gitu, jadi seolah-olah double itu boleh. Oh, enggak apa-apa. Mau double 3 kali juga membaca surat Al-Fatihah, apa tidak menjadi masalah. Kan dalam saktah tawilah itu antara amin dan baca surat, imam diperbolehkan, Pak, membaca lagi surat Al-Fatihah. Untuk apa? Menunggu imammu membaca surat Al-Fatihah. Bagus tuh. Makanya lamanya saktah imam setelah amin kepada surat itu harus saktah seolah-olah makmum sudah membaca surat Al-Fatihah. Perkirakan. Ya, diperkirakan, ya dikira-kira saja. Ya. Beres dulu. Itu ya. Tapi kalau surat bisa tinggal apa ya? Ya. Nah, selanjutnya asali satu yang ketiga annahu ma'mum nasi Al-Fatihah. Lupa membaca Al-Fatihah, maka menjadi udzur bitakhaluf hatta raka'a imami, sehingga sehingga raka'a imami, imam telah ruku wa qabla ayyarka'a, dan makmum sebelum apa? Ruku. Nasi Al-Fatihah nih, udzur bitakhaluf. Berarti kalau melihat ada udzur bitakhaluf, maka konteks hukumnya menjadi wajib makmum membaca surat Al-Fatihah dengan sendirinya. Hal itu jika terjadi pada makmum ini lupa membaca surat Al-Fatihah, maka menjadi udzur takhaluf. Artinya apa? Mufaroqoh, karena dia makmum belum membaca surat Al-Fatihah karena lupa. Oh, coba Pak, kalau menjadi udzur takhaluf berarti membaca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya menjadi wajib sekali. Makanya kan tadi sudah disampaikan, tidak membaca surat Al-Fatihah bagi makmum maka sholatnya tidak sempurna. Jadi sekarang jangan punya pemahaman seperti begini. Ya, bacaan imam kan bacaan makmum. Bisa dipahami, khusus surat Al-Fatihah. Kalau bacaan-bacaan yang lain seperti Subhana Rabbiyal A'la, kemudian Subhana Rabbiyal Azim, nah itu mah bukan rukun sholat. Enggak mengapa, itu mah sudah ditanggung oleh siapa? Imam. Bisa dipahami, Pak? Khusus Al-Fatihah saja. Ya, surat-surat yang lain ya. Buku maupun bacaan buku itu kan imam ada kalanya yang hanya membaca 1 kali, Ya. tapi ada kalanya yang 3 kali. Ya. Nah, bagi imam yang hanya membaca 1 kali dan kita biasa 3 kali, ya kita mengikuti imam saja. Ya. Karena bacaan itu hukumnya menjadi sunnah, maka bagi makmum tugasnya mengikuti imam. Gitu. Bagaimana kalau imam membacanya 11 kali? Boleh, Pak. Asal makmum ridho. Gitu. Bagaimana kalau sendiri sampai 11 kali? Boleh tidak, Pak? Boleh, tidak menjadi masalah. Jadi kan paling sedikit cukup hanya mencukupi saja itu 1 kali. Gitunya.
Ataupun berapa kali? 3 kali atau 5 kali, 7 kali, 11, 9 sampai 11 kali. Bacaan ruku dan sujud itu boleh sampai berapa kali? 11 kali, tidak menjadi masalah. Baik munfarid salat sendiri atau salat berjamaah bagi imam. Cuma masalahnya tadi kalau konteksnya berjamaah makmum harus ridho. Nah ruku teh menilami-lami teuing sabaraha kali diaosna? 11 kali. Gitu ya. Ya kalau tidak ridho ya berarti hukum salat berjamaahnya menjadi makruh karena tidak ada. Makanya cukup saja berapa kali Pak? 3 kali. Kalau tadi hal itu terjadi karena itu adalah kaitannya dengan kesunahan, maka tugas makmum mengikuti imam. Jadi tidak menjadi udzur takhaluf Pak. Udzur takhaluf itu hanya pada posisi nasyal Fatihah. Dia lupa membaca surat Al-Fatihah. Bisa dipahami Pak sekarang bacaan Al-Fatihahnya nih? Ya, makanya harus sadar bener nih kita sedang apa Pak? Sholat. Makanya biar sadar bener, maaf, di dalam saktah makmum harus bener-bener saktah tawilah setelah amin kepada surat, sehingga ada kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, sehingga makmum sholatnya pun menjadi sempurna karena nih kebijaksanaan siapa? Makanya jadi imam itu harus bijaksana, jangan bijak sini terus Pak ya. Ya benar Pak Ujang ya, tadi bagus. Jadi saktahnya memang harus kadar surat Al-Fatihah. Berarti kita sama menyelamatkan makmum juga nih kalau saktah didinya agak sedikit lama gitu. Hidup seyogyanya diikuti oleh imam-imam lain, diikuti nggak Pak oleh imam-imam lain nih? Gitu ya. Kalau seandainya misalkan kita datang, itu kan kalau yang kita belajar ini kan kalau misalnya lewat 2 rukun berarti kita masuk nih Pak. Ya. Tapi kalau misalkan harus membaca Al-Fatihah ketika kita datang, imam sudah ruku. Ya. Ini kita kan nggak sempat membaca Al-Fatihah. Iya betul. Ini kita terhitung masuk atau gimana? Iya. Betul. Terhitung masbuk. Berarti kita harus. Berarti kita posisinya sebetulnya karena tidak membaca surat Al-Fatihah, ya tambah lagi 1 rakaat. Karena kita posisinya tidak membaca surat Al-Fatihah, terkecuali terkecuali kekejar. Belum apa, imam belum ini tidak, kita sudah selesai membaca surat Al-Fatihah dan kita ikut ruku sehingga kita tidak terlambat 2 rukun, menjadi boleh tidak ditambah lagi 1 rakaat. Contoh posisi imam, posisi imam sedang sedang ruku, kita datang, imam ruku, kemudian kita keburu membaca surat Al-Fatihah karena sudah lihai Pak baca Fatihahnya. Gitu ya. Kemudian imam bangkit, kemudian kita ruku, kan belum tertinggal 2 rukun. Ya. Kita kebaca surat Al-Fatihah, udah sempurna, tidak usah ditambah lagi. Cuma merenang maca Fatihahna tiba baranting gitu hungkul. Makanya perlu apa? Perlu bacaan imam subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Takut ada yang masbuk, dia punya kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah, lainnya imam oge subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal subhana. Jadi tiba baranting baca, tinimbang tiba baranting baca surat Al-Fatihah, lebih baik ikut ruku saja Pak, biar tambah lagi saja nanti 1 rakaat. Tapi jadi kan yang sebelumnya di ini kan kalau ruku ya udah Fatihahnya kan ikut imam. Iya kan masalahnya di sini nih. Iya beda masalah. Masalahnya wajib membaca Al-Fatihah itu adalah bagi imam, bagi makmum dan sholat sendiri. Itu masalahnya kita tidak baca. Ya kalau Bapak punya pemahaman seperti itu ya sah-sah saja. Apa kajian sanad keilmuannya boleh. Ulah sotengan saukur ecek jeung cenah. Jadi kan salilaya yang terjadi ecek jeung cenah Pak ya. Hanya harus diperingatkan kita mana. Nah itu boleh dicampur.
Aduh, kayak es campur saja ibadah. Aya alpukat, aya gendang, aya segala. Boleh dicampur kecuali naik haji. Ah, itu Pak ya. Jadi makanya kan nih ini kan membawa opini, menggiring jamaah bagaimana untuk konsistensi di dalam bermadhab. Itu Pak. Ya. Ini baru Sapinah, belum nanti ke Riyadul Badiyah, belum Takrib, Pak, belum Fathul Muin, belum ya Anatul Thalibin, Pak. Iya, ini masih TK ini. Ini tambah deh. Yang penting mah duduknya. Yang penting duduknya. Allah. 5 menit lagi, Pak. Bisa deh, Pak. Ya, gimana tadi ada yang ngacung tangan? Ya. Bagus, balik lagi ke bagus. Kalau kita masuk itu kalau misalnya imam sudah tahiyat akhir, Ya. misalnya apa duduknya juga istiros tahiyat juga, atau kita misalnya tahiyatnya kedua kita ikutin imam aja. Ah, ya. Contoh masalah duduk ya. Ah, gitu. Dulu kan sudah disampaikan. Iktidak itu mengikuti makmum itu makmum mengikuti imam itu wajib dalam segala hal. Dulu kan sudah disampaikan, jika imam lambat bacaan tasyahud awal, maaf nih, jika imam lambat tasyahud, bacaan tasyahud awal, sedangkan makmum lambat bacaan cepat dalam bacaan tasyahud awalnya, sedangkan imam lambat dalam bacaan tasyahud awal. Sedangkan tasyahud awal itu kan kesunahannya cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, karena inilah imamnya ini lambat bacaannya, maka makmum tugasnya jangan bangkit sendiri karena iktidak. Lanjutkan saja bacaan makmum sampai selesai. Bisa dipahami, Pak? Berarti konteksnya adalah di sini gitu. Posisi iktidak ini imam makmum ikuti saja imam, jangan berdiri, artinya selesaikan saja itu bacaannya. Gitu Pak ya. Tentu dalam praktek duduknya pun juga karena adalah iktidak, sedangkan posisi imam sedang tasyahud akhir, maka ikut juga karena bacaan kan wajib mengikuti, gitu ya. Berarti duduk pun juga wajib mengikuti siapa? Imam. Jadi kalau posisi imam sedang tawarruk, maka yang masbuk juga langsung ikut tawarruk. Karena posisinya kan tadi ikut tawaruk di sini, terkecuali dia belum niat, Pak. Bisa dipahami, Pak? Belum niat iktidak. Jadi ini mau ikut tasawuf akhir ini sudah niat iktidak belum? Artinya udah usolli, pardo, subir makmuman. Berarti kan kalau makmuman dia sebetulnya jangan langsung jangan langsung duduk, boleh ada kesenggangan. Dia baca dulu doa id, titah kemudian dia duduk, boleh, tidak menjadi masalah. Jika hal itu terjadi pada tasawuf awal dan tasawuf akhir, kemudian dangkap siapa? Makmum. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Jadi ikutinya imam kalau posisinya iktidak. Iktidak itu apa artinya? Dia sudah mengatakan makmuman. Gitu. Berarti kalau sudah konteksnya makmuman, berarti wajib mengikuti imam dalam segala hal. Gitu Pak ya. Nah itu mungkin. Biasa sampai berakhir, Pak. Apanya? Bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat siapa? Imam atau makmum? Bacaan tahiyat makmum tentu mengikuti bacaan tahiyatnya siapa? Imam. Jika memang belum selesai bacaan tahiyat makmum, jika imam berdiri maka berdiri saja, gitu. Tapi Pak, bacaan tasahud yang 4 itu menjadi rukun harus terpenuhi. At-tahiyatu lillah, al-mubarakatu salawatut thayyibat itu hukumnya sunat. Jadi kita harus ngerti biar cepat bagaimana. Cukup at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imam berdiri, ikut saja berdiri.
Itu karena konteks yang itu hukumnya menjadi bagian dari kesunahan, tidak sama halnya membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Gimana Pak? Masih bingung? Cukup? Itu baru dua apa nih? Baru dua ya. Nah ini ya, udzur takhalluf. Atau ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Yang masih bingung Pak, yang masih bingung nih, udzur takhalluf. Gitu. Artinya lambat dari imam atau mendahului imam tanpa udzur ya ruksak sholatnya. Sekali lagi, ya ruksak sholat berjamaah, ya ruksak sholat konteks sholatnya. Kalau apa tanpa udzur mendahului imam dan lambat dari imam berapa rukun? 2 rukun. Tapi kalau ada udzur mah tentu menjadi tidak mengapa meskipun lambat dari siapa? Imam 2 rukun. Artinya apa? Ya tinggal mufarokoh saja, makmum melanjutkan bacaannya sendiri biar imam apa? Lebih cepat, lebih awal. Kebanyakan kalau kita terlambat mendahului atau menyamai ya. Mungkin si imam itu bilang Allahu Akbar itu lama. Ya, betul. Allahu Akbar ini udah angkat begitu. Berarti disebutnya itu udzur taqaddum Pak ya. Jadi mendahului imam. Itu kalau udzurnya lupa dan bodoh apa tinggal kembali saja, artinya apa ya, tinggal cepat saja kembali, nanti langsung mengikuti siapa? Imam. Kalau udzurnya karena apa? Lupa dan bodoh. Selain itu tidak menjadi udzur kalau takodum. Jadi gampang sekali Pak untuk takodum, mendahului. Jadi kalau mendahului imam udzurnya hanya 2 saja, lupa dan bodoh. Ini masalahnya ini lambat nih, ya udzurnya ada 11. Gitu. Makanya kan Pak Bangan, maaf, bukan hanya saja takodum Pak, muqaranah. Awas nih, muqaranah itu apa? Bersamaan gerakan makmum dengan imam itu batal sholatnya Pak. Terkecuali muqaranah dalam aweh salam. Ya, kan semua muqaranah itu tidak boleh kecuali satu dalam aweh salam, boleh muqaranahnya imam dengan makmum. Nah, kalau kita ngikutinnya itu misalkan Allahu Akbar setelah imam bilang ba, atau kita gimana itu ngikutin? Iya, artinya apa? Harus sempurna imam mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Berarti ya, imam kan posisinya saktah. Iya. Dalam posisi saktah itu makmum apa? Dengan segera mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Itu menjadi kesunahan yang pahalanya besar sekali Pak. Tapi kalau muqaranah imam Allah, makmum Allah, itu kan muqaranah, batal Pak sholatnya. Kebanyakan gitu. Iya, gitu. Jadi sempurnakan dulu imam mengucapkan apa? Allahu Akbar. Bodoh. Ya, berarti kebanyakan, kalau kebanyakan begitu berarti kebanyakannya yang bodoh. Maaf mungkin, maaf kan. Ari kita dapat ilmu, dugikeun ka ayeuna tiasa salat sisa kaparan-paran menang teh mana tuh? Masih bertahan we dina pendapat baheula anu meunang nati euceuk jeung cenah. Nurutan nu gigireun. Ya nurutan nu gigireun baturku. Tah sekarang mah sudah dibongkar, ya kita sudah menyanadkan keilmuan. Itu yang jadi masalah. Mungkin penyampaian yang sebelum. Ya. Memang ada juga kenapa? Betul. Betul. Membolehkan gitu. Ya. Asal kita tidak mendahului. Iya, makanya Pak, maaf nih, konteks bahasan itu kan ada ini nih, ada konteks bahasan hadis, ada konteks bahasan apa? Fikih. Kalau fikih kan harus nyanad ke sarah, Pak. Kalau hadis jangan dia yang kalau dia mengungkapkan dia harus menyanadkan ke sini, ke pendapat para ulama, bukan dia mengemukakan pendapatnya sendiri. Kan hadis juga harus diurut, Pak. Kan kalau tafsir, kalau Quran tafsir kan, kalau hadis diurut, kalau ini kitab disarah. Urutnya teh di mana eta teh? Hadis teh. Ya. Kita juga nggak tahu kan. Jadi yang menyampaikan kan artinya kita anggap beliau juga sudah. Betul. Kan kita nggak mempretensikan atau menstigmakan bahwa
itu dari mana Betul. makanya itu Ya, makanya wurud itu apa? Dalam posisi wurud itu ya sebetulnya karena ada asbabul wurud harus benar, kitabnya ada kitab asbabul wurud. Jadi menerangkan hadis itu sesuai dengan ya konteks pendapat para ulama, bukan dia mengungkapkan atas dasar nafsu dan ilmu karena posisi ustadznya dia belum mujtahid, Pak. Jadi dia harus nyanad sebetulnya, Mas. Ya, ya ke guru gitu, minimal kan nyanad ucapan. Kalau saya sendiri kan ini kan nyanad nyanad ucapan kepada Syekh Imam Nawawi. Jadi kadang-kadangnya tidak bisa melebihi. Kalau mengurangi ya kebodohan saya mungkin. Nah itu Pak diantaranya. Jadi fikih ini konteksnya bukan hanya dalam rangka ketertiban, tapi juga kepatuhan. Ya iya. Terhadap pendapat para ulama itu itu kayak bakal kapenak lah insya Allah. Makanya tadi kan Pak tantangan kayak beres ini kan Sapinah disarahku Kasyifah, nanti ada Riyadul Badi'ah, Riyadul Badi'ah, nanti langsung ke Takrib itu matannya sarahnya Kasyifatu Fathul Qorib gitu ya, nanti disarah lagi Fathul Qorib ini oleh Bajuri. Setelah itu nanti masuk ke Qurratul Ain gitu, Qurratul Uyun, nanti disarah Qurratul Uyun oleh Fathul Muin, nanti Fathul Muinnya juga di sana disarah ku Yanatul Talibin. Itu saja Pak sakitu wah jadi ulama besar nanti Bapak bisa baca kitab Muhadzab, bisa baca Iqna gitu, ulama gede bisa baca kitab itu. Amin. Kudu pasantren jauh-jauh sing rajin sami ngusahakan ngeskolot kieu mah gitu masalah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bisa jadi dokter Pak. Alhamdulillah, cukup itu dulu Pak ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.